Selamat datang di channel Fisika Matematika Asyik. Dan kali ini saya akan membahas tentang soal fisika di tryout pertama kursus Inten. Kebetulan karena kemarin ada siswa saya yang nanya tentang soal ini, jadi sekalian saya buat videonya. Oke, baik, saya akan langsung saja ke soalnya. Mari kita lihat soal pertama. Sebuah kabel koaksial, koaksial itu artinya berlubang, panjangnya 2 meter, terbuat dari bahan yang resistivitasnya ρ. Diameter dalam kabel itu, diameter lubangnya maksudnya 0,5 cm, sedangkan diameter luarnya 1 cm. Pada keadaan ini hambatan kabel adalah R jika lubang pada kabel ini diisi penuh dengan bahan yang memiliki resistivitas 2 ρ. Berapa hambatan kabel bersama bahan pengisi tersebut? Nah, kalau kita cermati soalnya, kita akan lihat bahwa dalam soal ini dia bahwa kabel ini punya lubang ya. Dia punya lubang awalnya begini, di mana diameter totalnya itu adalah 1 cm. Nah, sedangkan diameter lubangnya di sini adalah 0,5 cm. Nah, katanya nih, dalam keadaan begini, maka besar hambatannya itu adalah R. Ya. Ini hambatannya adalah R. Maka kalau misalkan lubang ini diisi, tadi kan yang luarnya ini ada bahan pengisi lain yang besar resistivitasnya ρ. Nah, kalau dia diisi, yang lubangnya diisi dengan bahan lain yang besar resistivitasnya adalah 2 ρ, maka besar hambatan yang baru setelah diisi berapa? Kira-kira begitu sih yang ditanyakan dari soal ini. Maka kita perlu ketahui bahwa dalam mencari hambatan sebuah kabel, persamaannya adalah bahwa hambatan R itu sama dengan resistivitas dikali panjang kabel per luasan kabel. Nah, kita perlu cari dulu nih, berapa hambatan awalnya. Tadi kan yang disebut R, hambatan awal, di mana kabelnya masih berlubang. Besar ρ-nya adalah ρ. Panjangnya 2 meter. Ya, sedangkan A-nya kita perlu cari sendiri nih. A-nya karena dia berlubang, ya, maka A-nya tentu A berlubang ya, A sama dengan A total, A semuanya yang belum berlubang, saya buat A1 dikurangin A lubangnya. Nah, berapa nih? Luas lingkaran kan tentunya ya, luas lingkaran adalah 1/4 pi D kuadrat. Nah, ini A1 berarti D1 kuadrat, dikurangin 1/4 pi D2 kuadrat. Nah, maka tinggal kita masukin nih 1/4 pi D1 kuadrat kurang D2 kuadrat. Tadi perlu kita ketahui bahwa D-nya dalam cm. Maka kalau dalam cm, dia akan dibagi 100. Maka jadi 1/400. Tapi kan dikuadratin lagi nih. Berarti dibagi 10.000 atau 4/10. Pi kita masukin di satunya yang dalam cm. 1 cm kuadrat dikurangi setengah cm kuadrat. Nah, sehingga dapat kita tulis 1/4 dikali 10⁴ pi
dikali 1 dikurangin 1/4, maka ini adalah 3/4, ini tetap pi, ini 1/4 dikali 10⁴. Luasnya adalah 3/16 pi dibagi 10⁴. Ini luasnya nih. Ya, maka kalau kita masukin sini, ini A-nya adalah 3 pi per 16 dikali 10⁴. Maka hambatan awal yang di mana tengah-tengahnya masih kosong adalah rho dikali 32 dikali 10⁴ per 3pi. Nah, begini nih. Nah, terus bagaimana kalau sesudah hambatannya diberi kabelnya diisi? Kita perlu mencari hambatan yang ada di tengah-tengah terlebih dahulu. Ya. Hambatan yang ada di tengah-tengah. Ini saya sebut R2 deh, ini saya sebut R1 ya. R1 atau R saja, ini saya sebut R2. R2 adalah besar hambatan yang ada di tengah-tengah tadi, yang isian kabel berlubang. R2 tentu rumusnya sama, rho dikali L per A. Nah, tapi besar rho-nya katanya 2 kali rho. Panjangnya tetap 2 karena diisi sampai penuh. A-nya adalah bukan yang ini ya, tapi A-nya kita harus cari lagi. A adalah tadi 1/4 pi D kuadrat. Nah, karena D-nya dalam sentimeter, maka 1/400, tapi dikuadratin jadi 1/40.000 atau 4 kali 10⁴. Pi dikali berapa, D-nya yang di tengah adalah setengah. Jadi setengah kuadrat nih. Maka sama dengan ini 16 pi per 16 kali 10⁴. Sehingga R2-nya kalau kita masukin menjadi 2 rho dikali 2 per pi per 16 dikali 10⁴. R2 atau besar hambatan kabel isian yang ada di tengah-tengah tadi, yang diisi dengan material yang baru, hambatan yang material yang baru saja ya, berarti itu adalah sama dengan 4 dikali 16 adalah sama dengan 64 rho. 64 rho per ya, dikali 10⁴ per pi. Nah, kalau kita tulis ulang, tadi kan besar daripada R1 ya, atau kalau saya gambar ini tadi kabelnya ya, ini lubangnya di tengah, R1 yang dimana yang ini saja lubangnya masih berlubang di tengah, R1 atau R ya sama dengan 32 pi dikali 10⁴ per 32 rho tadi maksud saya ya, 32 rho dikali 10⁴ per 3 pi. Nah, sedangkan tadi kalau yang di tengah ini diisi dengan bahan lain, maka ini nih yang di tengah, maka ini kita sebut R2 ya, sama dengan 64 rho dikali 10⁴ per pi.
Ini kan R2 bakal diisikan ke kosong, ke daerah kosong di sini. Nah, sehingga hambatan totalnya itu kan yang ditanya tuh. Kita bisa lihat bahwa kalau ini R2 ini diisikan ke kosong sini, maka hubungan antara R1 dan R2 adalah hubungan paralel. Ya. Saya tulis ini R1 dan R2 itu hubungannya paralel. Maka tentu Browniensis masih ingat ya, kalau misalkan paralel maka dia akan disuperkan. Super R total adalah super R1 ditambah super R2. Ini kan agak ribet ya kalau misalkan kita jumlahkan seperti ini. Maka kita buat saja ini adalah dalam R. 32 row 10 pangkat 4 per 3 itu adalah R. Karena semua pilihan jawabannya pun tadi adalah dalam R atau R1 ya. Maka ini adalah berapa R? Ya, ini adalah nanti kalau kita hitung ini adalah 6R. Kalau nanti Browniensis ini kalikan R1 ini dengan 6, maka dapatnya persis 64. Ini row ya. Sorry, ini pi. 6, maka dapatnya 64 row 10 pangkat 4 per pi. Ya. Maka kalau kita kita hitung kembali, didapatkanlah super R total adalah 1 per R ditambah 1 per 6R. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah ini 6 per 6R ditambah 1 per 6R sama dengan 7 per 6R. Sehingga dibalik R total adalah 6R per 7. Ini jawabannya. Kita masuk ke soal berikutnya. Dalam soal ini dikatakan bahwa sebuah rangkaian listrik ya. Rangkaian bentuknya begini ya. Punya 3 buah hambatan, R1 ini 10, R2 20, R3 30. Kalau pada titik 1 ada tegangan sebesar 10 volt, pada titik 2 6 volt, pada titik 3 5 volt, maka berapa arus yang melewati resistor pertama? Nah, Browniensis tadi dari soal tadi kita dapat menyederhanakan gambarnya. Sebenarnya hubungan antara R1, R2 dan R3 itu adalah hubungan paralel. Jadi kalau saya gambar ulang, ini adalah R1, ini adalah R2, ini adalah R3, dan masing-masing di hambatan tersebut terhubung dengan sumber tegangan. Nah, ini adalah tegangan pertama ya, yang 10 volt. Ini tegangan kedua, ini tegangan ketiga. Besar satu adalah 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm. Ini adalah 10 volt, 6 volt, dan 5 volt. Nah, masih ingat ya, ini kan menjadi sebuah persamaan dua loop. Untuk menyelesaikan persamaan dua loop, kita perlu menentukan arus masuk dan arus keluar dulu. Ya, hukum Kirchhoff pertama, mana yang masuk, mana yang keluar. Ini terserah kita nih. Ini kan tempat percabangannya. Sehingga saya tentukan misalkan ini adalah yang namanya I1. Saya buat I1 keluar. Ini I2. I2 juga keluar dari percabangan ini. Nah, ini I3 yang saya buat masuk. Nah, sehingga didapatlah ini dari hukum Kirchhoff pertama. Hukum Kirchhoff pertama bahwa I3 sama dengan I1 ditambah I2. Kenapa bisa seperti ini? Karena
Hukum Kirchhoff pertama menyatakan bahwa arus masuk sama dengan arus keluar. Yang masuk I3, yang keluar yang kita tentukan adalah I1 dan I2. Ini masih terserah kita ya, Bro and Sis. Nah, sekarang kita analisa rangkaian ini dengan hukum Kirchhoff kedua. Nah, hukum Kirchhoff kedua, untuk menyelesaikan ini kita perlu menentukan loopnya dulu. Ini yang saya buat loop pertama searah jarum jam. Ini saya buat loop kedua juga searah jarum jam. Ini juga terserah kita ya menentukan arah loopnya, mau searah atau berlawanan arah jarum jam. Dan kita analisa loop pertama. Loop pertama kita bisa lihat bahwa loop pertama ini akan menyentuh tegangan 10 volt. Tegangan 10 volt pertama kali disentuh adalah yang positifnya, maka 10 volt positif. 10 volt ini saya buat 10 volt. Lalu dia akan mengenai hambatan 10 ohm. Nah, hambatan 10 ohm kan ini dilalui oleh I1. I1 maka arahnya ke sini nih. Kebetulan I1 ini searah dengan loop yang pertama. Maka ini positif juga, tambah 10 ohm ya. Ini saya hapus dulu, tambah saya buat I1 R1. Ini terlebih dahulu begini, I1 R1. Lalu kan mengenai hambatan yang kedua. Hambatan yang kedua arusnya ke sini, ke sini, berlawanan dengan loop yang pertama, maka minus nih, minus I2 dikali R2. Lalu loop ini setelah mengenai yang 10 volt, mengenai hambatan pertama, mengenai hambatan yang kedua, loop ini mengenai voltase yang kedua, yang 6 volt nih, tapi yang pertama kali dikenai adalah yang negatif, yang lebih pendek nih. Maka karena yang pertama kali dikenai negatif, maka dia jadi minus 6, sama dengan 0 nih. Ya, kalau kita masukin angka-angkanya 4 ditambah 10 I1 dikurangin 20 I2 sama dengan 0. Maka kita sederhanakan jadi 10 I1 dikurangi 20 I2 sama dengan minus 4. Ini jadi persamaan yang pertama. Lalu kita analisa loop yang kedua. Loop yang kedua pertama kali mengenai, kita lihat ya, pertama kali mengenai 6 volt. Dan yang kena pertama adalah yang sumbu positifnya. Ya. Maka ini jadi positif 6. Lalu mengenai hambatan yang kedua 20 ohm. Hambatan kedua dilalui oleh I2 juga searah nih dengan loop yang kedua, maka jadi tambah I2 R2. Lalu loop yang kedua ini mengenai hambatan yang ketiga. Nah, hambatan yang ketiga ini ya, ini kan dikenai I3. I3 kebetulan searah juga dengan loop yang kedua, maka tambah lagi nih I3 R3. Lalu mengenai sumbu negatif, kutub negatif daripada voltase 5 volt, maka 5 dikurangin 5 sama dengan 0 ya. Jadi Bro and Sis perhatikan bahwa kalau arusnya searah dengan loop maka positif, kalau arusnya berlawanan arah dengan loop maka negatif. Nah, kita lanjutin, kita masukin angkanya, maka 6 ditambah 20 I2 ditambah 30 I3 dikurangi 5 sama dengan 0. Maka ini akan menjadi 1 tambah 20 I2 tambah 30 I3 sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan yang kedua. Nah, ini sebenarnya hukum Kirchhoff pertama ya, ini jadi persamaan juga yang kita bisa pakai.
tadi kan soal ini menanyakan berapa besar I1. Nah, karena kita sudah ada 3 persamaan dan 3 variabel juga, I1, I2, I3, ya, maka kita bisa mendapatkan besar masing-masing arusnya. Tapi kan yang dicari kan cuma I1 tuh. Maka karena yang dicari cuma I1, agar lebih cepat ya, kita bisa melihatnya seperti ini adik-adik. Pada persamaan pertama sudah ada I1 ya, dan dipasangkan dengan I2. Nah, pada persamaan kedua tidak ada I1. Sehingga karena tidak ada I1, antara I2 dan I3 kita perlu substitusikan dari persamaan ketiga sehingga muncul I1. Ya, apakah I3-nya yang disubstitusi atau I2 yang disubstitusi? Tapi kan tadi persamaan pertama kan jelas kita sudah langsung pakai karena langsung ada I1-nya, dan I1 di sini berpasangan dengan I2. Nah, karena I1 berpasangan dengan I2, maka I2 di sini kita pertahankan. Yang perlu kita substitusikan adalah yang I3. Sehingga kalau kita substitusikan, kita tuliskan persamaan kedua setelah disubstitusikan 20 I2 ditambah 30 I3-nya adalah ini ya, I1 tambah I2. I3 sama dengan I1 tambah I2, berarti I1 tambah I2. Nah, satunya pindah ke kanan nih jadi minus 1. Persamaannya menjadi 20 I2 ditambah 30 I1 ditambah 30 I2 sama dengan minus 1. I2 dan I2 dapat dijumlahkan jadi ya, ini 30 I1 dan I2 dijumlahkan jadi 50 I2 sama dengan minus 1. Inilah persamaan yang baru. Sehingga kita bisa eliminasi persamaan pertama dengan persamaan yang baru ini, atau persamaan keempat nih saya tulis. Kita tinggal eliminasi. Persamaan pertama adalah 10 I1 dikurangin 20 I2 sama dengan minus 4. Persamaan kedua adalah 30 I1 ditambah 50 I2 sama dengan minus 1. Untuk mengeliminasinya, karena kita mencari I1, tentu yang perlu dieliminasi adalah I2. Sehingga ini dapat dikali 5, ini dikali 2. Sehingga menjadi 50 I1 dikurangin 100 I2 sama dengan minus 20. Ini menjadi 60 I1 dikurang 100 I2 sama dengan minus 2. Dan kita kurangkan ya adik-adik supaya ini bisa mati. Kalau dikurangkan ini jadi minus 10 I1 sama dengan minus 10 I1 ya. Maaf, ini tambah ya, kelupaan. Nah, kalau ditambahin berarti ditambah nih. Nah, kalau ditambah berarti ini minus 110. Sorry, ini 110. 110 I1 sama dengan ini ditambah jadi minus 22. Sehingga I1 sama dengan minus 22 per 110 sama dengan minus 0,2 ampere. Inilah besar I1. Ingat kenapa minus? Karena arahnya berlawanan dengan arah yang kita tentukan tadi. Berarti ternyata arah I1 masuk tuh. Dan besarnya adalah 0,2 ampere. Hambatan yang identik disusun paralel. Hambatan total rangkaian itu adalah 4 ohm. Jika dua dari hambatan disusun paralel, kemudian dihubungkan seri dengan yang satu lagi, hambatan total rangkaian itu menjadi berapa? Oke, baik, Francis. Jadi tadi dikatakan 3 buah hambatan disusun paralel, ya. Sehingga ini ya. Nah, identik nih.
Makanya saya buat R ini R juga. R paralelnya totalnya sama dengan 4 ohm. Maka berapakah kalau hambatannya sama tapi disusunnya adalah dengan susunan begini, 2 diparalelkan lalu 1 diserikan. Nah, untuk ini kan kita perlu cari dulu nih berapa R-nya nih masing-masing. Kalau diparalelkan, 1/R paralel akan sama dengan 1/R tambah 1/R tambah 1/R. Maka 1/R paralel akan sama dengan 3/R tuh. Atau R paralelnya adalah R/3. Nah, besar R paralel kan tadi 4 tuh. Maka 4 sama dengan R/3, atau besarnya satu hambatan adalah 12 ohm. Nah, sekarang kita hitung nih berapa dari rangkaian yang baru dengan sistem begini. Ini kan jadinya 12 ohm. Yang ini juga 12 ohm. Yang ini juga 12 ohm. Maka kita hitung R paralel ya adalah 1/12 tambah 1/12. 1/R paralel adalah 2/12 dan R paralelnya ya atau sama dengan 1/6 dan besar R paralelnya adalah 6 ohm. Nah, setelah ini diparalelkan bentuknya kan jadi begini nih. Ini yang 6 ohm, ini yang 12 ohm. Nah, tinggal kita cari R serinya. Nah, itu tinggal dijumlahkan tuh. Itu adalah 18 ohm. Sebuah galvanometer besarnya 7,8 ohm mengalami defleksi skala maksimum ketika dilewati arus listrik 50 mA. Agar batas kemampuan ukur daripada galvanometer meningkat sampai 2 ampere, maka harus dirangkaikan dengan sebuah hambatan yang bagaimana? Nah, jadi tadi dikatakan galvanometer akan ditingkatkan kemampuannya. Jadi galvanometer itu apa sih? Galvanometer itu sebenarnya adalah sebuah alat untuk mengukur ya arus atau tegangan tapi yang kecil dengan skala yang kecil. Ya, kalau untuk meningkatkan kemampuannya maka perlu dikasih tambahan, perlu dikasih hambatan tambahan. Nah, kalau galvanometernya hendak dijadikan sebagai ampermeter, ya ampermeter kan bisa mengukur arus dengan tentunya dengan skala yang lebih besar dari galvanometer. Kalau galvanometernya mau dijadikan ampermeter, ya supaya bisa mengukur arus yang lebih besar, maka perlu dikasih sebuah hambatan tambahan dengan posisi diparalelkan. Nah, hambatan tambahan ini disebut hambatan shunt. Ya, ini hambatan galvanometernya ya. Dan untuk mencari hambatan shunt ini pada galvanometer yang dijadikan ampermeter, besarnya adalah hambatan galvanometernya dibagi N-1, di mana N adalah besar arus maksimal setelah ditambahkan hambatan shunt, atau saya sebut besar arus maksimal aksen dibagi dengan besar arus maksimal sebelum diberi hambatan, ya sebelum diberi hambatan shunt. Maka tinggal kita hitung untuk besar N-nya adalah tadi kan diharapkan bisa mengukur arus sebesar 2 ampere. Berarti itu I maksimal aksen tuh sesudah dikasih hambatan 2 ampere. Sebelumnya ya arus maksimalnya adalah 50 tapi miliampere. 50 mili dikali 10 minus 3 sama dengan berarti ini 2000 dibagi 50. Ini mati 1, 20 bagi 5, 40 tuh N-nya. Nah, sehingga besar hambatan shunt-nya haruslah RG, hambatan galvanometer, N-1. RG-nya adalah besar hambatan galvanometernya tadi adalah
7,8 ohm dibagi 40 kurang 1 atau 7,8 dibagi 39 ya. Kalau 78 bagi 39 itu 2, berarti kalau 7,8 bagi 39 itu 0,2 ohm. Inilah besar hambatan shunt yang diperlukan. Nah, pada soal ini soalnya tentang galvanometer juga, tapi dikatakan hendak dirubah jadi voltmeter tuh ya. Galvanometernya harapan baru jadi voltmeter. Berbeda dengan soal yang sebelumnya, galvanometer jadi ampermeter ya, dengan memasang resistor. Ingat kalau misalkan galvanometernya menjadi ampermeter, hambatan tambahannya atau hambatan shuntnya harus diparalelkan. Tapi kalau menjadi voltmeter, dia harus diserikan. Maka ini harus hambatan shunt pertama nih. Ya, hambatan shunt pertama katanya diharapkan bisa mengukur arus 1 volt. Nah, terus diserikan lagi dengan hambatan shunt yang kedua. Hambatan shunt pertama ditambah hambatan shunt kedua diharapkan bisa mengukur arus 5 volt. Nah, terus ditambahkan lagi hambatan shunt yang ketiga ya. Setelah ditambahkan hambatan shunt yang ketiga, berarti itu hasil dari seri hambatan 1, 2, 3 diharapkan bisa mengukur tegangan sebesar 20 volt. Maka berapa tuh masing-masing hambatannya? Gitu ya. Nah, tadi soal sebelumnya kan untuk mengetahui hambatan shunt, kalau galvanometer menjadi ampermeter, hambatan shuntnya harus diparalelkan. Kalau galvanometer menjadi voltmeter, yang pada soal ini hambatan shuntnya harus diserikan. Nah, besar hambatan shunt bila menjadi voltmeter, rumusnya adalah R shunt sama dengan N-1 dikali RG. Tadi kita perhatikan ya, ini galvanometernya, besar hambatan galvanometernya itu 500 ohm. Nah, setelah dikasih R1, harapannya bisa mengukur 1 volt. Setelah dikasih R2, bisa mengukur 5 volt. Dikasih R3 ya, tentunya R2, R1 masih ada juga ya, harapannya bisa mengukur 20 volt. Dengan arus maksimal, ini maksimal sebelum diberi hambatan shunt adalah 0,4 miliampere. Nah, berarti kita perlu cari N-nya dulu nih. N itu kalau pada galvano yang menjadi voltmeter adalah perbandingan tegangan ya. Tegangan maksimal setelah dikasih hambatan shunt dibagi tegangan maksimal sebelum dikasih hambatan shunt. Tegangan maksimal setelah dikasih hambatan shunt yang pertama itu adalah 1 volt. Nah, sebelum dikasih hambatan shunt pada soal kan belum diketahui, maka kita harus cari dulu hambatan tegangan maksimalnya sebelum dikasih hambatan shunt. Tegangan maksimal pada galvanometer sebelum diberi hambatan shunt adalah arus maksimal dikali hambatan dalam galvanometernya, 0,4 dikali 10-3 ya, karena mili ya, dikali 500. Maka ini 02 nya habis, 1, 5 kali ini adalah 0,2 volt. Nah, maka ya, ini kita balik ke N-nya tadi. N adalah 1/0,2 tuh berarti, atau sama dengan 5 kali. Sehingga hambatan shunt yang pertama itu haruslah N kurang 1 dikali R galvanometer sama dengan 5 dikurang 1 dikali 500, atau sama dengan 4 dikali 500 sama dengan 2000 ohm atau 2 kilo ohm. Nah, hambatan shunt yang kedua, untuk mencarinya kita perlu cari N-nya dulu. N adalah voltmeter volt maksimal
tegangan maksimal setelah dikasih hambatan kedua per volt maksimal sebelum. Ini diharapkan jadi 5 per 0,2 adalah 25. Nah, sehingga R shunt ya. Ini bukan yang kedua ya, tapi R shunt seri. R shunt seri R1 R2 karena kan R1-nya nggak hilang. Untuk dapatkan 5 volt, R1-nya tetap ada. Berarti ini R shunt gabungan R1 R2 ya, atau ini saya buat R shunt 2 aksen sama dengan N kurang 1 dikali R galvanometer. 25 dikurang 1 dikali 500 sama dengan 24 dikali 500 atau sama dengan 12.000 atau 12 kilo ohm. Tapi kan itu masih R1 tambah R2 diserikan. Maka R2 berapa kan? R shunt 2 aksen kan diserikan antara R1 dan R2. Ini adalah 12.000. R1-nya tadi adalah 2.000. Maka R2 adalah 10.000 atau 10 kilo ohm. Nah, dengan cara yang sama, N ya setelah ditambah R yang ketiga adalah 20 per 0,2 atau 100. Sehingga R shunt 3 aksen. Artinya R shunt setelah ditambah ketiga hambatan ini ya. Jadi bukan R shunt yang R yang ketiga ya, tapi diserikan nih ketiga-tiganya adalah N-1 per Rg. N-1 kali Rg sama dengan 100 dikurangi 1 dikali 500 atau 99 dikali 500 yang adalah 495. Nah, tentunya ini kan sudah diserikan R1 tambah R2 tambah R3 nih. Maka R1 tambah R2 sendiri kan sudah 12.000. Nah, R3-nya berapa? Supaya bisa 42, maka R3 adalah 49,5 kilo ohm dikurangin 12 sama dengan 37,5 kilo ohm. Inilah R3. R2-nya 10 kilo ohm, R1-nya adalah 2 kilo ohm. Berikutnya, soal nomor 60 adalah tentang loop ya. Ini adalah tentang loop. Materi tentang dua loop. Maka kita akan gambarkan kembali rangkaiannya. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita perlu menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama dan yang kedua. Hukum Kirchhoff pertama, kita perlu menentukan mana harus masuk, mana harus keluar. Ya, hukum Kirchhoff pertama bilang arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, kita akan menentukan di percabangan 3 ini. Misalkan saya tentukan ini I1 ya. I1 masuk. Ini I2. I2 keluar daripada percabangan. Nah, dan saya tentukan ini I3. I3 masuk. Sehingga hukum Kirchhoff yang pertama mengatakan bahwa arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, arus masuk itu I1 sama I3 sama dengan arus yang keluar. Arus keluar adalah I2. Nah, lalu kita menganalisanya yang kemudian dengan hukum Kirchhoff yang kedua. Namun sebelumnya kita perlu menentukan loopnya, arah loopnya. Saya tentukan ini arah loop yang pertama searah jarum jam. Arah loop yang kedua juga searah jarum jam. Ya. Misalkan sehingga ini kita analisa loop yang pertama. Loop yang pertama mengenai kutub negatif. Ya. Pertama kali kena kutub negatif dari 15 volt berarti minus 15. Lalu
mengenai hambatan 3 ohm. 3 ohm ini dia lalui arus I1. Arus I1 arahnya searah dengan loop yang pertama, maka positif nih. Positif 3I1. Lalu mengenai hambatan 5 ohm. Hambatan 5 ohm itu dilalui arus I3. Arus I3 berlawanan arah dengan arah loop I1, maka minus karena berlawanan arah, maka 5I3. Lalu putaran loop ini pertama kali mengenai kutub negatif dari 5 volt, maka minus 5. Ya, dan hambatan 2 ohm ini juga dilalui oleh I1 ya. Karena I1 masih belum kena percabangan di sini. Belum ada percabangan, maka ini I1, masih I1. Karena I1 searah loop 1, maka positif nih. Positif 2I1 sama dengan 6. Nah, kalau saya sederhanakan berarti jadi 5I1 dikurangin 5I3 ya, sama dengan 20. Ini persamaan yang kedua. Ini persamaan yang pertama nih tadi. Nah, persamaan yang ketiga adalah dari loop 2. Kita perhatikan dari loop 2 pertama mengenai kutub positif dari 5 volt, maka ini positif 5. Lalu mengenai hambatan 5 yang dilalui arus I3. I3 kan searah tuh dengan loop 2, maka tambah 5I3. Ya, I2 juga searah, maka tambah 6I2. Lalu mengenai kutub positif pertama kali ya, dari 20 volt maka tambah 20 volt. Dan yang terakhir ini juga arus I2 ya. Ini masih arus I2 dari sini, nyambung dari sini. Nah, maka tambah lagi nih, tambah 4I2 sama dengan 0. Nah, kalau sederhanakan nih jadi 10I2 ditambah 5I3 sama dengan minus 25. Ini jadi persamaan yang ketiga. Oke. Sekarang kita akan eliminasi persamaan kedua dengan persamaan ketiga. Yang ditanyakan adalah arus pada hambatan 2 ohm. Hambatan 2 ohm kan arusnya I1. Maka kita cari itu cuma I1 doang. Nah, I1 ada pada I2, maka ada pada persamaan 2. Ya, maka persamaan 2 pasti kita akan langsung pakai nih. Persamaan ketiga masalahnya nggak ada I1, maka salah satunya antara I2 dan I3 harus kita substitusi dari persamaan yang pertama. Kebetulan di persamaan yang kedua ya, yang sudah pasti kita akan pakai selain I1 ada I3, maka I3 juga di persamaan keempat pasti akan kita pakai, maka I3 jangan disubstitusi. Yang disubstitusi adalah I2. Nah, kita substitusikan I2, 10I2. I2 adalah I1 tambah I3. Maka I1 ditambah I3 ya, ditambah 5I3 sama dengan minus 25. Maka ini jadi 10I1 ditambah 10I3 ditambah 5I3 sama dengan minus 25. Disederhanakan jadi 10I1 ditambah 15I3 sama dengan minus 25. Inilah persamaan yang keempat. Sehingga yang kita akan eliminasi adalah persamaan kedua dengan persamaan keempat nih. Ya. Nah, saya tulis lagi persamaan yang kedua. Persamaan kedua adalah 5I1. 5I1 dikurang 5I3 sama dengan 20. Persamaan keempat 10I1 ditambah 15I3 sama dengan minus 25. Nah, untuk mengeliminasi I3, tentu ini persamaan kedua kita harus kali 3. Jadi persamaan kedua jadi 15I1 dikurang 15I3 sama dengan 60. Nah, ini kita langsung jumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Kalau dijumlahkan ini langsung habis nih 15I3-nya. Nah, sehingga dijumlahkan jadi 25I1 sama dengan 35.
sehingga I1 sama dengan 35 per 25, atau sama-sama dibagi 5, ya, 7 per 5, atau I1 adalah 1,4 ampere. Diperlihatkan rangkaian listrik yang bentuknya seperti ini. Ditanya berapa energi yang diserap oleh hambatan 2 ohm. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya ini adalah bentuk dari jembatan Wheatstone ya, Francis. Ini adalah jembatan Wheatstone. Nah, biasanya kan kita tahu jembatan Wheatstone itu bentuknya seperti ini. Ya, kita tahunya jembatan Wheatstone itu seperti ini. Dan kalau perkalian antara hambatan yang saling berseberangan, ini kali ini sama dengan ini dikali ini, maka hambatan 5 itu akan diabaikan. Nah, sebenarnya gambar tadi juga adalah sebenarnya jembatan Wheatstone. Kalau saya gambar ulang gambar tadi ya, maka di sini 1 ohm, ini 6 ohm. Ini 1 ohm, ini 3 ohm. Nah, jadi maaf, ini 2 ohm ya. Jadi yang perlu kita cek adalah ini dikali ini, apakah sama ini dengan kali ini ya, sehingga kalau sama nanti ini bisa diabaikan, sama seperti ini kali ini sama dengan ini kali ini, sehingga yang tengah diabaikan nih. Cuma bedanya yang ini diabaikan. Nah, kalau kita perhatikan kan 2 ohm dikali 3 ohm kan sama dengan 1 ohm dikali 6 ohm. Maka yang ini kita bisa abaikan. Nah, kalau diabaikan jadi kan begini nih. Ya, ini diabaikan sehingga sehingga yang 2 ohm dengan 6 ohm dapat diserikan. 1 ohm dengan 3 ohm juga dapat diserikan, sehingga hasilnya jadi begini nih. Ini hasil serinya adalah 8 ohm. Ini hasil serinya adalah 4 ohm. Nah, maka hambatan penggantinya adalah tinggal diparalelkan, R paralel. 1/R paralel sama dengan 1/8 ditambah 1/4. 1/R paralel sama dengan 1/8 ditambah 2/8 ya. Atau R paralel langsung sama dengan 8/3 ohm. Nah, R paralelnya dapat nih arusnya. Arus sama dengan V per R, dimana arusnya tegangannya dikatakan tadi adalah 16 volt. Sama dengan 16 dibagi 8/3 atau sama dengan 6 ampere. Arus paralelnya 6 ampere ya. Berarti ini kan adalah paralel ya. Kalau paralel yang sama adalah
tegangannya. Ini sama 16, ini 16 volt, ini 16 volt nih. Nah, sehingga arusnya di sini I kan sama dengan V per R nih. Berarti ini 4 ampere. Ini 2 ampere, dijumlahkan 6 ampere. Nah, kalau pada balik ke sini berarti di sini 2 ampere juga. Ini sih 2 ampere karena kalau rangkaiannya seri arusnya sama. Di sini 4 ampere. Nah, yang ditanyakan adalah energi pada hambatan 2 ohm. Nah, apa rumus energi? V sama dengan I. Energi sama dengan I. V kali I. Atau bisa juga I kuadrat kali R. Maka I kuadrat R 2 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 8 joule. Atau daya, ya ini rumus daya, bukan energi ya. Daya V kali I, joule per second. Nomor 63 kan dikatakan kalau muat ini adalah gaya interaksi ya. Kalau ini Q1, ini Q2, ini kan tarik menarik nih. Berarti kita bisa asumsikan ini positif, ini negatif. Ya, karena tarik menarik. Nah, Q1 kan sudah positif tadi kita tentukan. Dia tolak menolak dengan Q3, berarti Q3 juga kita anggap positif. Maka Q2 dan Q3 adalah apa? Q2 negatif, Q3 positif, maka pasti tarik menarik. Ya, maka jawabannya adalah C. Tiap titik sudut ABC segitiga siku-siku ditempatkan partikel bermuatan berlistrik di 1, Q2, Q3. Diharapkan resultan F dialami pada Q2, ya Q2 berarti di B ya, adalah ke bawah seperti ini. Nah, maka yang dapat disimpulkan seperti apa? Kira-kira Q1, Q2, Q3 itu adalah bentuknya seperti apa? Nah, supaya arahnya ke sini, ya tentu adalah pasti hasil resultan dari ya ini ke bawah dan ini ke kiri. Nggak mungkin ini ke atas. Kalau ini ke atas, berarti resultannya begini. Kalau ini ke atas begini, jadi pasti ke sini. Ya. Nah, kalau gayanya seperti ini, berarti A sama B itu tarik menarik dong. Ya, membuat Q1 sama Q2 itu pasti berbeda tandanya, berbeda muatannya. Sedangkan kalau arahnya B dan C adalah ke sini, ya berarti C juga ke sini. Maka tolak menolak nih. Maka dengan kata lain Q2 sama Q3 itu pasti sama. Ya. Tadi Q1 dan Q2 berbeda. Q2 dan Q3 sama. Nah, pilihan yang begitu, Q1 dan Q2 berbeda, maka pertama A, bisa C, bisa E. Tapi yang Q3 dan Q2 sama, karena mereka tolak menolak, adalah A nggak bisa, C nggak bisa, jawabannya adalah E. Tiga buah partikel bermuatan masing-masing positif Q dengan negatif Q. Jika besar resultan gaya listrik muatan A adalah F, ya, di muatan A adalah F, tentukan resultan gaya listrik pada muatan B. Saya gambarkan ulang lagi nih. Ini positif, ini A. Ini positif, ini B. Ini negatif. Muatannya kebetulan sama, ya, Q sama. Ini Q, ini Q, ini
juga Q. Nah, jaraknya mereka sama nih. D. Antara A dan B tolak menolak. Nah, berarti FAB ini ke sini. Antara A dan C kan tarik menarik, berarti FAC ini ke sini. Nah, kalau saya sebut FAB kan rumusnya K QA dikali QB kebetulan sama per D kuadrat. Maka ini FAB nih. Nah, FAC adalah K QA dikali QC per jaraknya ini jadi 2D dikuadratin, atau ini FAB jadi K Q kuadrat per D kuadrat, FAC jadi K Q kuadrat per 4D kuadrat. Nah, kalau dikurangin FAB kurang FAC ya, jadi sama dengan K Q kuadrat per D kuadrat dikurangin K Q kuadrat per 4D kuadrat, hasilnya jadi ini K Q kuadrat per D kuadratnya dikeluarin 1 kurang 1/4 sama dengan berarti 3/4 K Q kuadrat per D kuadrat. Nah, inilah yang disebut sama dengan F ya. Yang ditanya berapa F di B, F total di B. F di B akibat di A kan tolak menolak tuh, berarti ke sini. F di C, F di B akibat BC kan tarik menarik, berarti ke arah sini juga. Sekarang kita cari F AB sama tuh dengan yang ini kan, K Q kuadrat per D kuadrat. Lalu kalau FBC adalah kebetulan sama juga K Q kuadrat per D kuadrat, karena Q-nya sama, jaraknya juga sama. Nah, berarti kalau F di B itu adalah ditambahkan nih, atau 2 kalinya, 2K Q kuadrat per D kuadrat. Pertanyaannya sekarang ini berapa F? Nah, ini F itu kan 3/4. Berarti kalau saya taruh di sini 3/4 supaya, padahal ini kan 2, supaya jadi 2 berarti ini dikali 8/3 ya. 8/3 kali 3/4 kan jadi 2. Ini jadi ini masih tetap 2, nggak berubah. Nah, sedangkan yang ini kan tadi F, berarti 8/3 F jawabannya.